ternyata masih banyak orang yang ibaratnya pengen disuapin instead of diajarin cara nyari makan gitu. Nah, jadi kan sebenarnya banyak sekali dari hal-hal yang terjadi sehari-hari akan ada tren baru dan itu juga bisa jadi bahan konten baru buat kita gitu. This episode is brought to you by Slice. Slice adalah kreator CRM platform untuk brand, agencies, dan juga talent manager sehingga mereka dapat mengelola hubungan yang baik dengan content creator dalam menjalankan campaign-campaign mereka. Untuk kamu, content creator, segera daftarkan diri Anda ke platform Slice untuk mendapatkan akses ke lebih banyak penawaran dari sponsorship ataupun campaign-campaign. Di platform Slice sendiri juga kalian bisa melihat performance dari channel-channel sosial media kalian. Cek slice.id for more info dan gunakan kode promo FD50 atau FD50 untuk mendapatkan diskon 50% untuk pemakaian di 3 bulan pertama Anda. Okay, now on the episode. Oke, halo. Halo Nes, apa kabar? Hai Jonathan. Ya, briefly introduction. Kalau Jonathan ini content creator, ya Jo, yang Bisa dibilang juga have agency background. ya, Betul? betul. Oke, mungkin boleh lo ceritain sedikit sih background story lo gitu, alasan lo mulai jadi content creator, terus kenapa gitu, apa sih cerita di baliknya itu? Jadi content creator sebenarnya nggak kecelakaan juga sih. Tapi nggak ada rencana gitu ya. Jadi dulunya itu gue kerjanya ngarsitek. Pertama kali join Twitter itu karena pengen ngestalk mantan aja. Oh bener, jadi lo mulai perjalanan lo di Twitter ya? Dari Twitter itu tahun Di Twitter. gue bikin Twitter tuh 2007-2008 gitu ya. Ketahuan umur ya Jo kayaknya. Ya, dan waktu itu dan dari situ kan akhirnya dari Twitter itu jadi kenalan dengan beberapa teman kan, kenalan sama teman-teman. Terus kita waktu itu emang kayaknya kurang kerjaan aja ya, kurang banyak masalah hidup. Jadi atau mungkin kebanyakan masalah hidup. Jadi ke Twitter tuh pengennya seneng-seneng gitu, canda-canda, ketawa-tawa. Nah, jadi di Twitter itu gue kenalan dengan orang-orang, gue dapet teman baru dan dari situ kita waktu itu tiap malam janjian ngegombal gitu. Janjian ngegombal, lama-lama makin banyak orang yang ikutan gombal gitu. Nah, terus biar bisa waktu itu kita kasih hashtag anjing gombal tuh. Nah, akhirnya gara-gara banyak yang ikut, terus kemudian kita bikinlah akun anjing gombal. Cukup fenomenal itu tahun 2009. Dan ternyata dari situ jadi banyak banyak followersnya tuh. Jadi dalam 3 bulan waktu itu kita udah bisa 100 ribuan kayaknya, 100 ribu followers, which is good. Dan dari situ ternyata jadi banyak ada brand yang ngajak kerja sama dan itulah yang pertama kali gue tahu kayak oh ternyata ini bisa jadi duit juga ya. Nah, gara-gara itu juga jadi ditawarin kerja di digital marketing agency sama teman kan. Oh enggak, ini sekalian kerja di agency dan oke, itu dari arsitek kebetulan waktu itu gue kena pecat tuh jadi arsitek gara-gara di tahun 2008 itu ada Krismon kan. Jadi Krismon semua negara kena ada gelombang PHK kan dan gue juga kena di Singapura gitu. Gue kerja di Singapura akhirnya ya udahlah balik ke Indo terus main Twitter bikin akun anjing gombal dan akhirnya gue ditawarin kerjaan jadi social media specialist di salah satu agency multinasional di Jakarta. Jadi itulah pertama kali gue nyemplung ke agency dan gara-gara itu gue juga kan ya sebenarnya kerjaan sosial media tuh agak tricky ya, maksudnya kayak di satu sisi lo nggak ngerasa kayak bekerja karena lo kayak main sosmed aja gitu kan, tapi sebenarnya lo kerja. Dan jadi sambil gue ngerjain sosmed buat klien-klien gue juga kayak bikin konten sendiri gitu kan. Jadi gue juga sharing my content on daily basis dan itu juga jadi grow audience gue di luar anjing gombal ya. Jadi gue punya akun sendiri juga Jonathan N dan itu juga ternyata bisa dapat audience juga dan juga
eee, bisa mendatangkan uang. Jadi lumayan tuh bisa dapat perjoban. Nah, cuman itu masih di Twitter berarti ya? Jadi perjalanan lu tuh dari anjing gombal di Twitter, terus lu Betul, masuk ke digital agency di kerja ya sebagai profesional sambil bikin content creator lu account sendiri juga tapi masih di Twitter semua berarti ya? ya. Nah, waktu itu tuh kalau untuk yang, yang mungkin pribadi lu ya, yang Mhm. account pribadi lu itu yang viral tuh apa tuh ya waktu itu yang mulai kayak narik audiens banyak banget? Dulu karena gue merasa gue stres ya. Hidup gue tuh kayak banyak masalah gitu kan, banyak masalah itu udahlah gue ke sosmed gue cuma pengen seneng-seneng gitu. Dan gara-gara pengen seneng-seneng itu jadinya gue, mmm, akhirnya gue bikin ya udahlah lucu-lucuan aja. Jadi bercanda-bercandaan aja. Jadi kayak setiap hari, "Oke kita bikin bercandaan apa nih kali ini?" Gitu. Oke, terus dari Twitter lo itu di sorry, di account Twitter pribadi lo yang akhirnya lo buat itu, konten apa sih yang paling viral waktu itu? Ingat nggak lo? Mhm. Jadi kan karena gue sebenarnya ke sosial media tuh nyari hiburan ya, kayak hidup udah stres, udahlah di sosial Mhm. media kita ketawa-tawa aja. Nah makanya gue biasanya, banyak ngejokes di sosial media, terutama menertawakan, misalnya diri gue sendiri. Misalnya kayak, kan anak agensi suka lembur ya, nah waktu itu gue bikin Heeh. hashtag Lembur Unite, ceritanya mempersatukan Mhm. teman-teman agensi atau karyawan-karyawan yang sedang lembur dimanapun, kapanpun Anda berada gitu, mari kita bersatu di Lembur Unite. Jadi ada hashtag Lembur Unite, mungkin sekarang masih ada kalau di search di Twitter. Tapi dari situ juga jadi, nah itu loh jadi, oh banyak yang ikutan join, ikutan hashtagnya gitu kan. Jadi kayak, oh ternyata orang-orang lain juga senasib kayak saya gitu. Nah misalnya kayak gitu. Jadi mmm, setiap hari ada aja gitu kan yang kita coba bercandain lah. Misalnya kayak, aduh, makan malam apa gitu ya, terus dari makan malam itu bisa aja jadi bercanda gitu, atau misalnya kayak, "Weekend ngapain nih, weekend ngapain nih?" Itu bisa aja jadi bercanda gitu kan. Jadi, ya mungkin gara-gara awalnya lebih ke komedi kali ya, dan kayaknya juga banyak-banyak apa, banyak orang stres di dunia sana yang mencari hiburan di Twitter, jadi kayaknya itu cukup resonate. Iya iya, tapi gue denger kayak gini gue jadi inget dulu waktu gue main Twitter juga kerjaannya kayak ngeluh deh. Kayak nggak sih? Kayak sarana buat curcol, tapi dalam berapa berapa words dulu? 16 ya? Berapa words di Oh, Twitter tuh? ada 150, Apa? 150 ya? Iya 140 iya Kak, iya. 140, 140. Iya iya, gue inget-inget. Gue jadi kayak dulu juga kayak sempet di masa-masa Twitter waktu itu gue masih kuliah sih. Terus kayak, ya keluarnya tuh yang kayak gitu, ngeluh-ngeluh aja gitu di Twitter. Which is beda banget ya sama sekarang gitu kan, apalagi kalau konten lu itu kan dulu jokes ya kan. Sekarang kayaknya kan enggak nih kan kalau gue lihat di Instagram, Instagram ya mostly ya Betul. kayaknya. Oh, jadi, Jadi ini pun berkembang. Kan mhm tahun mhm. 2000 Instagram tuh 2011, 2012 nongol Instagram, Mhm ya. mhm. Jadi dulu awal pakai Instagram tuh yang kayaknya semua filter dicoba gitu kan, Mhm. yang filter Sevilla, filter apalah gitu kan. Nah, dari situ akhirnya gue jadi kayak, oh tertarik juga nih Instagram, dan gue gue jadi belajar fotografi lah, dikit-dikit mendalami juga gitu kan. Dan akhirnya, gue pakai Instagram fungsinya waktu itu lebih ke, eee konten buat gua, foto ketika travel. Tuh jadi kalau gua traveling foto-foto, nah biasanya gue edit-edit, gue upload di Instagram gitu kan. Itu juga ternyata ada audiensnya. Jadi kayak ada two different audience, yang satu nyari humor, yang satu nyari Instagram, nyari foto-foto bagus lah di Instagram gitu kan. Nah, mmm, pada akhirnya gue jadi lebih aktif di Instagram gitu ya. Lebih aktif di Instagram karena ya tadi gue merasa Twitter itu makin ke sini tuh kan, apa aja tuh bisa diributin. Ya gitu loh, kayaknya semenjak ada, gue inget banget sih, dulu tuh Twitter tuh kayak menyenangkan, di mana orang-orang bisa post foto makan siang gitu kan, Mmm, kayak mhm. ajak, nongkrong bareng apa segala macam. Sekarang itu kayaknya gara-gara pilkada 2011 apa 12 ya, yang apa, dulu Banyak buzzer itu ya? ya jadi gara-gara banyak buzzer, terus jadinya aduh, ya itulah mulai mulai tuh pecah dua kubu, berantemin gitu kan, politik mulai masuk gitu kan, dan sampai sekarang kan masih ada tuh kayak apa, eee, satu bilang kampret lah, yang satu apalah, kadrun lah Iya iya. gitulah. Nah Mhm jadi, mhm. karena gue melihat aduh
kayaknya kalau gue Twitter tuh kayak setiap gue nge-scroll tuh ada aja orang yang ngomel gitu ya. Dia Hmm. udah gue akhirnya pindah lebih aktif di Instagram dengan foto-foto traveling. Hmm. Nah cuma makin dewasa, kalau nggak mau bilang tua, makin kesini tuh gue kayaknya makin jarang traveling gitu loh. Karena gue makin Kenapa jarang, tuh? Makin kayak dewasa kok makin jarang traveling? kan kerjaan makin serius ya, kerjaan makin serius gitu, susah ditinggal gitu, terus kayak traveling cuma setahun sekali gitu kan. Mhm. Mmm, Kayaknya gue coba ganti approach, kalau enggak ya Instagram gue nggak akan di-update-update gitu kan. Gue ganti approach, jadi lebih ke sekarang ngomongin soal pengembangan diri. Mmm. Pengembangan diri, karena I think it's something that I like as well, gue lakukan Mhm. sehari-hari, mmm, dan jadinya lebih gampang gitu kan. Lebih gampang buat gue share kapanpun, gue nggak harus nunggu gue traveling dulu gitu. Jadi kalau misalnya gue habis baca buku misalnya, oh ada poin-poin bagus, ya udah gue share aja di Instagram. Dan, ternyata itu cukup resonate with other people juga. Jadi, Mmm. ya sekarang pun ya Instagram gue mostly ngomongin soal personal development sih. Tapi berarti audiens lu berubah dong ya, Jo? Maksudnya kan kalau Betul. misalnya berubah banyak ya, karena gini, kalau misalnya kita lihat di luar sana kan banyak banget tips and trick kayak kalau untuk jadi content creator, untuk creating konten, pilih niche-nya apa gitu kan. Nah, tapi kan kalau dari cerita lu berubah banget nih dari komedi, travel, terus sekarang pengembangan diri. Berarti audiens tuh berubah dong ya? Terus gimana tuh caranya lu, manage itu ya? Ya di purge. Jadi kayak ya pelan-pelan, jadi kayak mereka akan terseleksi dengan sendirinya gitu, dan menurut gue nggak apa-apa juga. Kan kayak apa ya, people change lah. I think it's a sign of growth. Ketika lo misalnya menemukan, oh ini interest gue yang baru sekarang dan gue mau mendalami itu, ya silahkan gitu kan. Ibaratnya dulu mungkin you're into sport, lo jadi atlet, tapi mungkin your golden period udah lewat, terus akhirnya lo mencoba bisnis jadi entrepreneur. Ya udah, yang dari tadi sebelumnya lo ngomongin olahraga, sekarang lo jadi ngomongin bisnis, and that's okay, because Mmm. that's how you grow, ya nggak apa-apa juga. Orang nanti akan sortir dengan sendirinya. Mungkin lo harus apa ya, lo harus membangun audiens baru. Mhm. Tapi menurut gua gak apa-apa membangun audiens baru, butuh waktu, tapi in the end it's something that you like, kan something yang lo omongin sehari-hari, daripada kayak misalnya gue masih ngomongin travel padahal gue sendiri jarang traveling gitu kan, Iya, kayak iya. susah juga gitu. Nah, terus tapi kayak gitu berarti kan lu mulai dari kayak seolah-olah lu mulai dari awal, ya kan? Nah, itu efek nggak ya ke ya obviously monetizing-nya lo ya, dalam artian sebagai content Hmm. creator kan, ya ujungnya banyak dibayar sama brand atau sponsor untuk creating konten buat dia atau ya simply endorsement. Nah, itu kalau shifting kayak gitu, apakah ada perubahan profit for profit dong, perubahan pemasukan atau efek nggak ya kayak gitu? Pasti pasti akan berubah lah, ibaratnya ya di awal ketika gue travel kan mostly juga gue kerjasama dengan travel brands ya, Mhm, hotel mau itu airlines gitu, mhm, atau misalnya tourism di satu daerah gitu. mhm, Nah ketika gue mulai mengurangi ngomongin travel, otomatis kan sebenarnya di satu sisi lebih sedikit orang yang lebih sedikit brand travel di kategori travel yang akan ngajak kerjasama. Tapi di satu sisi ada peluang juga. Ternyata waktu itu personal development itu masih sedikit orang yang ngomongin. Jadi mmm, um, dikit banget lah. I can say ya, gue ada beberapa step di depan. mmm, Dan ujung-ujung oke, yang satu kan si audiensnya akan tersortir. Gitu. Yang nggak suka kayak ya udah cabut gitu. Dan menurut gue jadi lebih tajam karena secara audiens ya. Karena dulu ketika gue ngomongin travel foto gitu ya, gue post itu audiens gue tuh dari semua negara gitu kan. Ada yang dari India, ada yang dari US, ada yang dari Europe gitu. Yang sebenarnya kurang relevan juga dengan market Indo gitu kan. Dan ketika sekarang gue ngomongin ya gue udah kayak ya udah bahasa Indonesia, bahasa gue ganti bahasa Indonesia, terus juga ngomongin personal development gitu. Jadi yang akan tertarik itu orang-orang yang orang-orang di Indonesia yang tertarik dengan personal development. Mungkin ada juga irisannya sama followers gue yang orang Indo juga, doyan travel juga, ternyata doyan pengembangan diri juga, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi mmm, kayak nggak usah terlalu fokus di aduh nanti duitnya gimana ya apa segala macam ya. Karena menurut gue
just focus on building your brand, building your values gitu, giving out values. Um, Ketika orang bisa melihat, oh values lo bagus gitu ya, ini ada manfaatnya buat diri gua nih, info-info Hmm. yang lokasi, konten-konten yang lokasi, dengan sendirinya mereka akan share itu ke teman-temannya gitu ya. Dan juga itu akan mendatangkan lebih banyak audiens baru gitu. Jadi by focusing on delivering good content, good values, audiens itu nanti akan datang sendiri, santai aja. Jadi ibaratnya kayak apa ya, ibaratnya mobil nih, mobil mungkin di satu sisi uh, speknya perlu lo ganti karena misalnya oh ini lagi musim hujan, bannya lo ganti dulu gitu biar lebih ngegrip atau apa. Wow, ini kayak F1 ya. Habis Ya, nonton F1 ya lo? ya jadi kayak lo bengkelin dulu gitu ya, nggak apa-apa, karena kalau udah dibengkelin nanti kan jalannya lebih enak, bukan berarti oh jangan deh gue geber aja terus geber gitu, malah tiba-tiba mobilnya bisa jadi malah mogok gitu. Dan mogok itu bisa jadi lo malah lebih lama lagi buat jalan. Jadi it's okay kayak to slow down, to speed up gitu. Hmm. Nah, jadi berarti sekarang lo udah lebih dapet ke audiens-audiens yang pasti lo rasa sekarang audiens lo udah eee, sesuai dengan konten-konten yang lo sajikan gitu kan. Hmm, Nah, tapi at some point ya, bicara creating content itu kan pasti ada titik jenuhnya kan. hmm. Kayak dan lo akan merasa atau mungkin dari audiens juga kayak ini lagi gitu kontennya kan. Terus ada triks-triks atau tips apa sih kayak maksudnya lo bisa terus menyediakan fresh content gitu untuk audiens lo yang sekarang gitu? Jadi ada beberapa hal yang gue lakukan dalam bikin konten ya. Yang pertama, apa yang terjadi sama gue. Jadi karena apa? Karena itu juga lebih natural gitu ya. Jadi gue juga nggak perlu mikir oh this is what I learn. Misalnya tadi gue baca buku, oh ternyata kontennya begini, ya udah gue share aja gitu kan. Itu kan naturally happening gitu. Dan gue nggak usah perlu mikir yang jauh-jauh. Yang kedua, bisa juga berkaitan dengan tren. Karena tren itu tiba-tiba ada aja gitu. Hmm. Um, ada aja misalnya uh, hari ini lato-lato gitu. Lato-lato tak tok tak tok tak tok. Nah, apakah ini bisa nggak lo bikin konten out of that kalau misalnya memang relate gitu. Banyak juga content creator yang misalnya dari hiburan atau dari apa gitu, mereka juga bisa bikin itu. Nah, misalnya pengembangan diri gimana? Apakah misalnya lato-lato termasuk open minded dengan belajar hal baru, belajar lato-lato, atau misalnya ternyata kita ngangkat dari hal konsentrasinya, fokusnya. Dan gue pernah nyoba ternyata susah juga ngetak-tok gitu ya. Tapi nah itu kan jadi dari tren yang ada pun kita bisa lihat ada nggak angle yang bisa gue tarik dari sini. Atau misalnya lagi sekarang ngomongin finansial gitu kan. Nah, pengembangan diri dalam hal finansial bisa juga gitu. Atau pengembangan diri dalam hal karir, tiba-tiba ada um, kemarin misalnya ada kasus orang yang ditawarin kerja biar dia berhenti yang itu, tau nggak sih konten TikTok yang mandi lumpur gitu kan. Jadi Nggak, gue taunya yang nyiksa orang tua tuh yang kayak itu apa coba itu? lumpur basahin air, jadi kayak kalau ngasih koin nanti akan guyur atau mandi lumpur gitu kan. Jadi nah ada yang nawarin kan kayak ya udah deh lo daripada lo kayak gitu kayak kesannya ngemis gitu ya, lo kerja sama gue aja gitu. Hmm. Nanti gaji 10 juta segala macam. Tapi dia nggak mau, dia kayak "Oh, biar berhenti ya udah lo kasih gue 200 juta aja baru gue nanti berhenti lakukan ini gitu kan. Kayak oh ini juga angle menarik gitu karena ternyata um, apa ya, masih banyak orang yang ibaratnya pengen disuapin instead of Hmm. diajarin cara nyari makan gitu. Nah jadi kan sebenarnya banyak sekali dari hal-hal yang terjadi sehari-hari akan ada tren baru dan itu juga bisa jadi bahan konten baru buat kita gitu. So, gue tadi interest juga sama cerita lo dari Twitter ke Instagram. Nah, Hmm, karena memang dulu Twitter booming banget kan. Terus and then masuk Instagram, terus Instagram booming. Nah, sekarang kita ada platform baru lagi di TikTok gitu kan. Nah, ya, berarti seberapa penting ya emang kalau misalnya sebagai content creator tuh untuk ngikutin tren platform yang ada gitu loh. baik. Karena gue realize banyak banget juga nih content creator baru ya, star-star baru tuh dari TikTok nih sekarang gitu kan. Dan sebagai content creator yang sudah senior
Senior dan dewasa ya. Itu penting nggak sih kalau misalnya sebagai content creator tuh lo ngikutin perubahan platform itu gitu? Penting banget, penting banget. Apalagi Dan ada apakah ada triknya gitu kan? Karena susah sih sebenarnya to be honest ya, pindah platform gitu ya. oh iya, dan ini yang sebenarnya gue rasakan juga sebagai digital marketer ya. Mmm, Soalnya gini, dulu dulu itu di tahun 2009, 2010 ketika gue awal-awal mulai kerja tuh platformnya masih Twitter sama Facebook fanpage gitu. Facebook fanpage kan. Nah, terus tiba-tiba 2011 nongol Instagram yang kayak, oh sekarang mainnya visual gitu. 2012 nongol Vine, wah mainnya video pendek 6 detik gitu kan. Terus 2015 YouTube mulai ini, wah mainnya video. 2016 Vine tutup gitu kan. Terus mmm, sekarang ada TikTok, jadi akan selalu ada format baru gitu ya. Jadi kita juga sebagai content creator kita harus bisa adaptasi. Jangan takut gitu loh. Jangan takut buat explore, jangan takut buat adaptasi. Intinya nanti juga akan cocok-cocokan. Mungkin kayak setelah dipikir-pikir, oh ternyata gaya storytelling kita lebih cocok di Twitter misalnya. Atau oh kayaknya gue memang lebih bagus buat bikin konten dalam bentuk video di TikTok gitu ya. Nah, jadi kan ibaratnya bisa nggak kita terus ngembangin diri kita juga sebagai content creator. Ya dulu juga gue nggak bisa foto gitu kan, tapi akhirnya gue belajar gitu. Terus pada perkembangannya belajar bikin video juga gitu kan. Oh ternyata gini ya ngambil gambar, dan untung kan sebenarnya em, secara tools semua makin gampang. Ya dulu mungkin kayak ngambil bikin video harus pakai kamera DSLR lah apa segala macam, tapi sekarang pakai kamera HP gue aja ngedit, ngerekam suara gitu, voice over, uh, nge-shoot itu semua pakai HP juga, satu HP udah bisa gitu kan. Jadi um, di satu sisi mungkin requirement-nya jadi banyak ya. Jadi content creator itu kayak lo tuh kayak semua hal itu ada di lo, semua skill tuh ada, tapi ya udah basic-basic aja. Ibaratnya lo harus bisa acting, lo harus bisa directing, lo harus bisa bikin story yang bagus, lo harus bisa jadi kameramen juga, lo harus bisa ngeditnya juga gitu kan. Nah, tapi kalau film-film gede kan masing-masing itu ada posisi sendiri-sendiri gitu, kameramennya mhm, sendiri, mhm, segala macam gitu. Nah, tapi di sini kayak lo nggak perlu bikin konten yang sebagus itu juga. mmm, Banyak kok konten-konten di TikTok, di Instagram, atau misalnya konten-konten yang temen lo forward gitu ya. mmm, Kan sering tuh nerima konten di grup mhm WhatsApp mhm. misalnya, yang udah di forward kayaknya udah berapa ratus kali, yang sampai kuning nggak jelas gitu. Iya iya iya. Tapi kan itu masih bisa bikin lo ketawa, masih bisa kontennya nyampe gitu. Jadi don't strive for perfection gitu ya. Tapi Mmm, strive for a better content gitu. Jadi lo nya berkembang, secara nggak langsung konten lo juga akan jadi berkembang gitu. Baik itu dalam hal isinya, kontennya, atau misalnya kemasannya, teknisnya. Gitu. mmm. Dan, berarti menurut lo penting untuk bisa menguasai platform baru kan ya. Tapi, at the end of the day, kayaknya memang agak susah ya kalau misalnya lu tuh manage semuanya nggak sih? Kayak jadi asetnya gitu kan, kayak Instagram jalan juga, TikTok jalan juga, dan sekarang YouTube Shorts juga ya, yang udah mulai naik juga. YouTube Shorts juga nanti jalan, Twitter lu juga bisa jalan. Nah itu gimana gitu pembagian waktunya, terus kayak, Hmm, pasti kan terus tiap 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 platform tuh beda-beda tuh, ya, formatnya ya, namanya kontennya bisa sama, tapi format beda. Terus audiensnya juga beda kan, tipe-tipe audiens yang di Instagram, yang di TikTok, yang di YouTube, yang di Twitter udah pasti beda gitu. Dan a gi what maksudnya gimana sebagai content creator, it's a full time job berarti kan? ya. Dan, bagaimana lo me-manage itu, dan bagaimana juga itu bisa menjadi pekerjaan lo yang juga pasti mendatangkan, uang ya, karena kita kan ya juga butuh uang ya Ya, untuk tetap jalanin ini gitu. ya. Nah, jadi bisa juga dengan kerja apa ya? Kerja sekaligus ya. Mmm, Dalam artian begini, dalam artian misalnya kalau sekarang kan kita lihat banyak yang formatnya kurang lebih sama. Mau Instagram Stories atau eh, video, misalnya video ada Instagram Reels, ada TikTok juga bisa masuk gitu, di YouTube juga bisa gitu. Jadi ini tinggal kita harus planning dulu. Oke, mmm, kira-kira platformnya mana, mana yang kira-kira bisa gue kerjain bareng mmm, gitu. Mana yang kira-kira, oh ya udah gue tinggal bikin satu video, tinggal dipotong-potong.
kan dipotong-potong. Ya udah ini misalnya gue bikin video 20 menit di YouTube, ini bisa dipotong nih 1 menit, bagian ini bisa dipotong 1 menit masukin TikTok, bagian ini juga bisa, gak cuma TikTok, bisa di forward ke Reels juga gitu ya, dan lain-lain ya. Nah jadi Indian sebenarnya masih bisa diatasi, dan kan balik lagi sekarang bahkan gue melihat pun kayak di HP ketika gue ngedit, mereka pun sudah sediain format-format sendiri. Oh ini format 11:9 misalnya untuk Instagram Story, lo tinggal pilih aja lah misalnya. Nah jadi cuma masalah distribusi gitu. Tinggal kita planning gimana caranya bikin konten yang gue bikin satu tapi bisa didistribusi di banyak platform. Nah jadi itu juga bisa diakalin kayak gitu. Tapi berarti kayak gitu kan berarti harus ada yang jadi platform utama lo ya gitu ya. Jadi Ya, misalnya emang platform utamanya Instagram, yang kita bikin yang emang untuk Instagram, dan tuh lainnya ya right. mungkin prioritas kedua, ketiga gitu berarti ya. Ya. Gak Dan bisa untuk Indian juga semuanya ya. lo harus lihat, maksudnya konten gue lebih resonate di mana nih. Jadi misalnya, Hmm. kalau ternyata di Twitter lebih ramai, ya udah, you can fokus there. Gitu. Atau misalnya di TikTok ternyata ramai, oh ya udah bisa fokus there. Nah gue juga bahkan kadang gini, gue bikin tweet gitu ya, ternyata tweet gue ini ramai nih, banyak yang retweet apa segala macam, jadi viral. Udah ini tinggal gue screenshot, gue post di Instagram. Itu bisa gue kemas lagi dengan apa? Gue tinggal ngomong ulang, gue videoin, gue post di TikTok gitu. Jadi kan sebenarnya nggak apa kerjanya sekalian ya kayak gitu ya. Ya. So kontennya satu sebenarnya, jadi di recycle aja gitu ya terus ya. Oh gitu. Dan juga 6 bulan kemudian orang bakal lupa kok. Ya sih benar. Anyways, terus selama perjalanan lo jadi content creator ya ada sih cerita yang paling menarik gitu, yang paling kayak berkesan banget gitu loh, either lucu atau cerita sedih atau cerita menakutkan juga boleh sih. Jadi content creator mungkin yang serunya adalah diajak buat travel jauh-jauh ya. Jadi kayak kemarin itu 2019 sebelum pandemi, travel ke Spanyol gitu kan, ke Alhambra, ke Granada, ke Madrid gitu. Dibayarin, kan lumayan juga dibayarin airlines. Enak lah itu, lumayan juga Bu. Misalnya ke Pergi Bali, bayar sendiri aja udah enak gitu kan, apalagi betul, dibayarin. betul, ke Bali gitu kan, dapat hotel gratis gitu, kayak gitu-gitu juga enak gitu. Tapi menurut gua yang gue suka itu sekarang dengan konten-konten pengembangan diri juga adalah gue suka gimana caranya audience gue itu bisa mendapatkan manfaat lah dari konten itu. Jadi kayak berasa, dan menurut gue yang berkesannya itu ketika ada yang ngomong misal, wah gara-gara dulu gitu gue misalnya baca konten lo yang ngajarin soal finansial, gue jadi begini-begini, terus sekarang gue udah bisa nyicil rumah atau gue udah bisa beli sesuatu gitu. Dan gue merasa kayak gue ikut seneng gitu karena hidup mereka juga terbantukan gitu kan. Itu sih. Jadi when I realize ada positive impact yang bisa apa ya, audience gue dapatkan, nah di situ gue jadi merasa lebih happy. Dan di konten lo sendiri, gue lihat belakangan ini banyak banget kata-kata semesta mendukung gitu ya. Ya. Dan itu untuk come up with that itu sebenarnya harusnya ada pengalaman yang, maksudnya ceritanya gimana sih bisa lo konten lo sekarang tuh sebenarnya kayaknya ada di sekitaran itu semua gitu loh. Right. Jadi dulu itu konten gue sangat performance driven, career, money gitu ya, pengembangan diri, konteksnya seperti itulah. Nah terus ketika, dan gue sendiri juga gue orangnya yang cukup ambisius ya. Maksudnya gue merasa kayak gue harus mencapai uang nominal tertentu biar masa depan gue aman. Jadi gue selalu bekerja mencari uang demi ngumpulin ke situ. Nah tapi ketika pandemi terjadi, itu jadi mikir sih, kayak tiba-tiba kayak lihat orang-orang bisa mati gitu ya gara-gara COVID gitu kan. Terus juga ada temen gue yang pergi gitu lah. Itu bikin gue jadi mikir kayak, gue mencari uang banyak, besok gue bisa tiba-tiba mati, duit gue buat apa gitu kan. Nah jadi hal ini bikin gue jadi mikir, dan jadinya gue lebih mikirin ulang lah soal purpose hidup gue apa gitu, ngapain gue ada di sini segala macam. Dan itu membawa gue ke mendalami hal-hal spiritual lah dalam hidup gue. Nah
di hal spiritual ini, jadi intinya adalah yang tadi gue sangat performance driven, gue sangat ambisius. Sekarang gue jadi kayak, oh ya udah deh, gue hidup di masa sekarang, gue mencoba lebih tenang, gak terlalu mikirin duit. Karena setelah gue pikir-pikir, rezeki itu ada aja gitu ya. Rezeki ada aja dan gue nggak harus takut kehabisan rezeki. Misalnya, gue ada orang yang mau ngirimin makanan gratis, dia punya usaha F&B gitu kan, baru buka UMKM, terus kayak, John mau nggak nih makanan gratis, nanti tolong di review. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, tapi itu kan salah satu bentuk rezeki juga gitu. Atau misalnya tiba-tiba dapat kiriman hampers dari brand gitu kan, itu kan salah satu bentuk rezeki juga. Jadi gue jadi lebih fokus ke hal-hal yang ada di depan mata gue daripada mikirin nyari duit mulu lah. Nah terus dari situ gue jadi mikir, oh sebenarnya apa yang kita butuhkan itu sudah diberikan oleh semesta gitu ya. Dalam artian apa? Tadi misalnya gue mau keluar nih, ini mendung, tiba-tiba cerah gitu kan. Dan akhirnya ini gue jadi nyadari bahwa sebenarnya apa yang ada di sekitar gue itu udah didukung semesta lah. Misalnya gini, aduh lagi lapar banget, tiba-tiba ada tukang ketoprak lewat, kebetulan yang sebenarnya gimana kalau sebenarnya ya semesta mendukung gue, ya udah nih ada tukang ketoprak gitu buat makan gitu. Atau misalnya gue pengen jalan kaki gitu kan, wah mendung, ya udah cepet jalan, semoga nggak hujan, sampai rumah gue masuk terus baru hujan. Nah itu kan juga wah untung nih gitu ya. Jadi ada momen-momen dimana gue jadi lebih menyadari gitu kan, oh ternyata ini semesta itu baik, semesta itu mendukung. Dan mungkin apa yang terjadi sama gue juga itu dibantu di provide sama semesta gitu kan. Ibaratnya juga gini, pernah nih, jadi kan gue tinggal di rumah sekarang, tadinya gue di apartemen, tapi karena pandemi gue butuh working from home, gue butuh space lebih gede, jadinya gue cari rumah. Nah ketika cari rumah, wah repot juga ya handle rumah sendiri, jadi gue coba cari ART gitu kan, buat bantu gue ngurus-ngurus rumah juga. Nah kemudian ART gue setelah setahun, pasangan suami istri ART gue yang biasa bantu gue ini, mereka harus resign karena ya harus ngurus anak lah. Dan kemudian waduh, ya gue nggak mau nahan juga ya, jadi udahlah nggak apa-apa, mereka resign. Terus tiba-tiba tetangga di depan gue nawarin gitu kan, oh ini ada nih temannya ART saya, dia juga nyari kerjaan gitu. Oh ya udah cocok gitu, jadi kayak satu keluar terus disediain yang baru masuk, dan ternyata cocok juga sama gue, jadi gue juga happy. Dan ini kayak apakah jangan-jangan ya itu ketika semesta itu mendukung kita juga jadi berasa kita ada harapan, kita ada ya merasa semua akan baik-baik aja gitu. Bahkan di masa susah pun ya udahlah, this too shall pass gitu. Semesta mungkin memberikan masa susah ini buat kita belajar. Ibaratnya kan pandemi itu kan kayak kurang susah apa gitu ya, kurang nyebelin apa gitu ya. Iya betul. Tapi di satu sisi gara-gara pandemi kita jadi bisa belajar online, semuanya serba online gitu, bisa kerja dari rumah gitu kan. Jadi malah membuka banyak sekali kemungkinan baru yang tidak kita lihat sebelumnya gitu. Bahkan kita juga sekarang kan rekaman online juga gitu, kita nggak ada di studio gitu kan. Nah ini yang sebenarnya di satu sisi ada buruknya pasti ada, tapi di sisi lain ada kebaikan yang juga tidak kita lihat. Mungkin itu bikin kita jadi lebih berusaha, jadi sadar gitu ya. Oh ternyata pandemi bisa bikin gua finansial berantakan gitu kan. Yaudah ditata lagi, mulai nabung lagi. Atau misalnya secara kerjaan juga jadi kerjaan juga jadi tidak aman karena bisa jadi ada pemecatan atau apa. Oh yaudah mungkin harus cari sumber income lain gitu. Jadi sumber income gak cuma satu gitu. Jadi banyak sekali hal yang kita pelajarin juga sih gara-gara pandemi. Nah ini gue bilang ini konsep semesta mendukung, bahwa apapun yang terjadi sama kita itu sebenarnya jangka panjang itu pasti buat kebaikan kita lah gitu. Jadi itu disediain semesta buat kita berkembang gitu.
Banyak dong ya Jo, kayak maksudnya kalau gue lihat di konten lu juga banyak tuh yang reply-reply and then lu reply lagi. Itu sebenarnya itu tuh kayak lo ngejalin hubungan juga gak sih sama audiens lu gitu? Hmm, In a ya way gitu kan. mungkin ya engagement kali ya. Jadi kan di Iya. satu lebih enak kalau ngobrol dua arah gitu ya. Heeh. Meskipun di sisi lain ya itu mungkin agak time consuming, cuma ya udahlah gue coba sediain waktu 30 menit atau 1 jam buat bales-balesin. Terus kalau misalnya ada konten-konten yang resonate with my content, gue akan repost lagi gitu loh. Hmm. Iya kurang lebih begitu sih. Dan itu ngefek ya kalau misalnya kayak maksudnya buat perjalanan lu sebagai content creator, apakah penting untuk punya hubungan erat gitu sama audiens lu? Di satu sisi penting banget. Karena in the end, semacam apa ya, ibaratnya jadi kayak ada kedekatan emosional juga sih dari audience ke content creator-nya, tentu saja gitu kan. Iya Ibarat iya iya. kayak kayak mungkin kayak wota-wota gitu ya, wota-wota dan idolnya gitu kan. Itu Iya. jadi ya pengen ngobrol, pengen berinteraksi lah gitu dua arah gitu kan. Dan itu yang bikin mereka senang. Ya ibaratnya kayak kalau misalnya siapa idol yang misalnya kayak Brad Pitt gitu ya Nes. Kayak Brad kita Pitt. mendoakan Brad Pitt gitu. Kita nge-tweet, "Oh Brad selamat ulang tahun," gitu kan. Tiba-tiba dibalas, Brad. "Oh makasih Nesa," gitu kan, "Makasih John," gitu kan. Kayak wah gila. Heeh. Nah hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya hal simple, yang mungkin simple buat content creator-nya, tapi buat audiensnya itu kayak ini gede banget gitu. Pernah ada yang ngajak lu ngedate gak? Pernah sih. Pernah, serius coba ini kayaknya lebih seru nih pembahasannya dibanding yang tadi. Gue tidak terlalu menggubris, nggak gue tanggepin lah kalau yang gitu-gitu. Soalnya gue banyak mendengar cerita-cerita lucu dari teman-teman gue yang creator juga yang date sama fansnya gitu kan. Iya kalau gue sebenarnya agak takut juga sih karena kan gue tidak tahu mereka ya. Gitu. Ya Jadi mereka juga tidak tahu lu sih Jo. iya betul, tapi minimal mereka bisa lebih tahu gue dari apa yang gue share gitu ya. Dan untuk Mereka tahu lu dari konten lu. betul juga. Dan ini mungkin bukan ngedate ya, tapi dalam artian gue juga mengajak meet up gitu ya. Jadi meet up ini yang awalnya tuh ya udah gue pengen ngobrol aja gitu, gue pengen tahu sebenarnya problemnya apa sih di depan mereka gitu ya. Jadi gue juga bisa bikin konten yang relevan gitu. Jadi awalnya itu dari 2018 kayaknya 2018-2019. Jadi awal-awal gue ngajak di Jakarta itu yang datang cuma 8 orang gitu, yang enak banget buat ngobrol kan. Terus sambil makan gitu ya. Tapi makin kesini ketika gue ngajak meet up, pernah di Jogja itu udah sampai 200 orang gitu kan, kayak wah banyak banget gitu. Dan jadinya lebih ke satu arah karena mereka pengen denger apa yang gue apa yang bisa gue share gitu loh, set of interaksi. Mungkin jadi beda format sih, tapi Jadi kayak jumpa fans ya. lebih ke kuliah umum. Kayak kuliah umum gitu. Nah, Iya. tapi in a way I think they wanna hear that, they wanna see that gitu ya. Ya ini juga jadinya gue coba rutinkan juga meskipun gara-gara pandemi jadi susah gitu ya. Oh, it's actually a good way sih untuk berbagi tips sama trik sama ya untuk berkenalan dengan audiens lu kan pastinya kalau jadi content creator have a strong relationship with the audience juga a bit more important ya gitu kan ya. Jadi lebih kayak ya dua arah tadi kan lo bilang gitu kan. Ya. Oke. Dan dari situ juga dari meetup kayak gitu gue juga jadi kenalan dengan orang baru gitu. Oh ternyata dia bikin bisnis ini, oh ternyata dia kerjanya ini. Jadi kayak gue bisa collab bareng gitu ya. Gue juga ada satu orang yang akhirnya 2 tahun kemudian gitu ketika gue mencari team member, akhirnya dia join juga. Oh ya gue tahu lo dulu pernah bantuin gue di sini-sini. Jadinya lebih enak juga gitu. Oke. I think buat terakhir udah lumayan panjang ya 4 menit kita ngobrol. Terakhir kali nih sebenarnya banyak audiens dari podcast ini audiensnya itu pastinya content creator yang baru-baru merintis menjadi content creator gitu. Yang gak gampang lah ya, namanya juga masih merintis apapun gak gampang. Mungkin ada tips-tips untuk creator yang masih merintis, yang penting apa? Terus ya. Jadi
persilahkan diri kalian untuk bikin konten yang jelek. Mmm, Gak apa-apa kok oke. bikin konten jelek, as simple as that. Kenapa? Karena ini penting karena gini, di awal-awal ketika kita bikin pasti kita belum terlalu jago lah gitu. Jadi menurut gue bisa karena biasa. Di awal pasti kayak secara quality mungkin lebih jelek. Dan ketika kita ngeliat konten kita yang kualitasnya lebih jelek, kita kayak aduh nanti gimana ya? Nanti ada yang bakal engage nggak ya? Ada yang bakal nge-like, komen nggak ya? Ada yang Mmm, bakal share nggak ya? Ah udahlah nggak usah post. Nah mmm, jadi karena kita merasa konten kita jelek, kita jadi kayak nggak mau ngepost. Dan ujung kalau kita nggak ngepost konten ya, apakah kita bisa disebut content creator? Nggak juga. mmm, Nah jadi justru kuncinya adalah konsistensi. Jadi kayak apapun kualitasnya, ya, apapun menurut kalian kontennya bagus atau jelek, post aja, gitu. Jadi em, ketika kita konsisten, kita jadi dapat ritmenya. Yaudah kita bakal post tiap hari. Gimana pun reaksi orang nggak apa-apa, post aja. Karena yang di awal itu yang kita incar adalah biasanya dulu. Gitu. Biasa, terus lama-lama kita jadi bisa. mmm. Nah, seiring waktu kan kualitas konten jadi bagus, nanti audiens juga akan mulai datang kok. Gitu. Ya nanti kita juga bisa kerjasama dengan community atau misalnya kerjasama dengan content creator lain, jadi exposure-nya juga nambah ya. Nah tapi di awal yang paling penting adalah persilakan diri kita untuk bikin konten yang jelek and it's okay, post aja. Keep posting ya berarti ya? Ya, Oke, so, thank you so much John buat your time. Buat audiens kita ya, visit-lah konten-konten dari Jonathan, karena banyak juga kan tips-tips dan ini ya, lo kan banyak personal development jadi pasti banyaknya tips and tricks ya, gimana untuk membuat konten yang bagus dan juga hidup yang lebih bahagia kayaknya sekarang. amin. Oke, thank you so much Jo, lagi thank you buat waktunya. Bye. Bye.